Oke, kita ketemu lagi di penerapan turunan pertemuan ketiga ya. Jadi judulnya adalah titik stasioner dan jenisnya. Jadi yang kita pelajari ini adalah mengenai titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Ya, titik stasioner adalah titik pada grafik sehingga turunan pertama sama dengan 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0. Artinya apa? Artinya garis singgungnya itu mendatar begini ya, mendatar begini ya, yaitu gradiennya adalah 0 gitu ya, jadi turunan pertamanya 0. Oke, kalau kita perhatikan di grafik ini, jadi yang turunannya sama 0 alias garis singgungnya mendatar itu adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di grafik ini, itu kan dari sebelah kiri titik A itu kan grafiknya naik ya, naik. Di antara A dan B grafiknya itu turun. Lalu di antara B dan C grafiknya turun juga. Antara C dan D grafiknya naik. Dan D seterusnya itu grafiknya naik gitu ya. Oke, maka sangat jelas bahwa turunan pertamanya kalau naik berarti adalah positif ya. Oke. Kalau ini turun berarti turunan pertamanya negatif dong ya. Oke, kalau ini turun juga turunan pertamanya negatif ya. Oke. Kalau ini naik berarti turunan pertamanya positif dong ya. Ini naik juga berarti turunan pertamanya positif. Kalau kita gambar ke dalam garis bilangan, gitu ya. Di sini titiknya adalah 1, sini adalah 6, 12 dan 20. Oke, sesuai dengan yang di grafik ya. Maka ini kalau kita uji turunan pertama, tentu saja di sebelah kiri 1, di sebelah kiri X sama dengan 1, itu turunan pertamanya positif ya, karena grafiknya naik. Di sebelah kiri X1 grafiknya naik. Di antara 1 dan 6 grafiknya turun, berarti turunan pertamanya negatif begitu ya. Lalu di antara 6 dan 12 grafiknya turun, berarti negatif ya, turunan pertamanya ya. Di antara 12 dan 20 grafiknya naik, berarti turunan pertamanya positif. Lalu setelah D, setelah 20 itu grafiknya naik, berarti turunan pertamanya positif begitu ya. Maka kalau kita perhatikan, kita mendapatkan 4 jenis ya. Oke, yaitu apa? Untuk yang X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, itu turunan pertamanya itu ternyata berubah dari positif ke negatif. Artinya apa? Artinya grafiknya naik, lalu kemudian turun begitu ya. Nah, di sini itu adalah dia titik paling tinggi ya, titik A ya gitu ya. Maka ini kita sebut dengan titik balik maksimum. Oke, titik balik maksimum. Nah, lalu kalau kita perhatikan yang 6 ini nanti ya, itu kan kalau yang 6, oke, yang 6 itu kan turunan pertamanya itu kan berubah dari negatif ke negatif, tak berubah ya. Nah, maka itu berarti grafiknya gimana? Grafiknya itu habis turun, lalu turun lagi ya. Kalau yang tadi kan naik, turun gitu ya. Kalau ini turun, lalu turun lagi ya. Jadi turun, lalu turun lagi ya. Di situ ya. Nah, maka yang kayak begini, ini titik B, itu disebut titik belok negatif. Oke, titik belok negatif. Kalau kita lihat titik C ini 12 ini dia negatif lalu positif ya. Oke, jadi negatif lalu positif. Turunan pertamanya di 12 itu negatif lalu positif. Artinya apa? Artinya grafiknya itu dia turun, setelah itu naik lagi begitu ya, turun naik lagi. Di sini ini titik titik C ya. Jadi titik C ini itu disebut titik balik minimum. Nah, lalu kemudian kita lihat yang 20 ini ya, titik D gitu ya. Titik D ini itu ternyata
turunan pertamanya itu positif, lalu positif lagi begitu ya. Berarti dia naik, lalu naik lagi begitu ya. Titik D ini itu disebut titik belok positif. Oke, jadi akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa titik stasioner itu dua jenis ya. Ada titik balik, ada pula titik belok. Kalau balik ada dua jenis, ada maksimum, ada minimum. Kalau titik belok ada dua jenis, ada positif, ada negatif. Tahu dari mana? Tahu dari nilai turunan pertama di sekitarnya. Jadi kalau dia berubah dari positif negatif, berarti dia naik turun, berarti maksimum. Kalau dia berubah negatif positif, turun naik, berarti dia minimum. Kalau dia berubah negatif begitu, negatif berarti turun, berarti belok negatif. Kalau dia positif, berarti dia belok positif, begitu ya. Mudah ya. Oke, jadi kita akan lihat contoh soalnya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi diketahui ada fungsi gitu ya, terus ditanya titik stasioner dan jenisnya. Oke, jadi langkah pertama kita tahu bahwa mencari titik stasioner itu syaratnya turunan sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada kata stasioner, artinya turunan pertama sama dengan 0. Oke ya, jadi turunan pertama sama dengan 0. Maka berarti kita cari dulu turunan pertama nih. Oke, berarti 3x pangkat 2 dikurangin 12x ditambah 9 sama dengan 0 gitu ya. Karena habis dibagi 3 kedua ruas, maka kita bagi 3 kedua ruasnya supaya sederhana ya, mudah dikerjakan. Oke. 0 bagi 3, 0 ya. Oke, kedua ruas kita bagi 3. Maka ini mudah kita faktorkan. Oke ya. Nah, maka diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Begitu. Berarti x sama 1, x sama 3 inilah yang membuat turunan pertamanya 0. Artinya dia sebenarnya adalah stasioner gitu ya. Tapi kita nggak tahu jenisnya kan gitu ya. Oke, jadi untuk tahu jenisnya maka kita bikin ini ya. Nah, gitu. Oke. Maka si 1, si 3 ini adalah untuk turunan pertama. Oke, turunan pertama yang mana? Turunan pertama adalah yang saya kasih kotak biru ini. Oke, ini turunan pertama. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2 dan koefisiennya 3 ini adalah positif, maka paling kanan ini adalah positif. Berarti selang-seling. Nah, gitu ya. Oke. Kalau kita perhatikan untuk x sama dengan 1, itu dia naik lalu turun gitu ya, naik turun. Kalau naik turun berarti adalah balik maksimum. Oke. Kalau untuk x sama dengan 3, oke, kita perhatikan di sini x sama 3 ini dia negatif, berarti kan turun ya. Oke, sampai 3 dia mendatar, lalu kemudian positif dia naik lagi gitu ya. Oke, turun naik berarti dia titik balik minimum. Oke. Ya. Kalau kalian ditanya nilai stasioner, jadi kalau ditanya nilai stasioner ya, nilai stasioner itu nilai y-nya gitu ya untuk x-nya. Jadi kalau untuk x sama dengan 1, maka y-nya apa? Berarti tinggal masukkan ke soal nih. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1 tambah 1. Oke, ini kalau dihitung 1 kurang 6 tambah 9 tambah 1, maka ini diperolehnya adalah berapa nih? 5 ya. Nah, untuk x sama dengan
3, maka nilai stasionernya itu adalah masukkan, oke. Oke, ini kalau dihitung berapa? Satu ya. Kalau ditanya nilai stasioner, jadi kalau ditanya nilai stasioner, maka jawabannya adalah 5 dan 1 gitu ya. Nah, kalau ditanya nilai maksimum, kalau ditanya nilai maksimum, berarti jawabannya adalah titik balik maksimum kan X sama 1 ya, tapi nilainya kan 5, maka jawabannya 5 gitu ya. Kalau ditanya nilai minimum, maka titik balik minimumnya kan X sama 3. Untuk X sama 3, Y-nya kan 1, maka nilai minimumnya 1 begitu ya. Jadi ini sangat tergantung pertanyaan. Kalau ditanya titik stasioner, seharusnya sih kalian jawabnya titik ya. Ya, kalau ditanya titik stasioner dan jenisnya, maka harusnya kalian jawabnya kalau X-nya 1, maka Y-nya 5 kan. Ini adalah titik balik maksimum. Lalu kemudian kalau X-nya 3, Y-nya 1. Kalau X-nya 3, Y-nya 1, maka titik balik minimum. Begitu ya. Jadi satu soal itu bisa banyak pertanyaan, banyak jenis pertanyaannya ya. Jadi tergantung itu tanyanya apa ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, nomor 2, tentukan absis dari titik-titik stasioner dan jenisnya Y sama dengan ini ya. Oke, berarti kalau stasioner kita turunan pertama kan. Tapi ini fungsinya itu bentuk perkalian. Berarti kita pakai U kali V. Oke, jadi Y kan sama dengan apa? X dikurangin 1 pangkat 3 dikali X dikurangin 3 pangkat 4. Oke, ini kita misalkan adalah U. Ini adalah V. Maka berarti U-nya adalah X dikurangin 1 pangkat 3. Maka U aksennya, turunannya pangkat kali ke depan, lalu pangkat dikurangin 1 kali turunan dalam ya. Turunan dalamnya kan adalah 1 ya. Jangan lupa. Oke, 3 kali 1, 3. Jadi ini tetap hasilnya 3 kerumun X dikurang 1 pangkat 2. Tidak bisa dikali masuk karena ini ada pangkat. Oke, V-nya adalah X dikurangin 3 pangkat 4. Maka turunan pertamanya adalah pangkatnya kali ke depan, lalu kemudian pangkatnya dikurangin 1 dikali turunan dalam. Oke, di dalam sini turunannya ini 1 ya. Jadi 4 dikali 1, 4. Jadi 4 kurung buka X dikurangin 3 pangkat 3. Oke, tidak bisa dikali masuk, ada pangkatnya. Maka turunan pertamanya itu adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Masih ingat ya? Oke, jadi turunan pertamanya itu kan adalah U aksennya adalah 3 X dikurang 1 pangkat 2 kali V. V-nya adalah X dikurangin 3 pangkat 4 ditambah dengan U. U-nya adalah X dikurangin 1 pangkat 3 dikali V aksen dikali 4 X dikurangin 3 pangkat 3 begitu ya. Oke, kita akan membuat ini pemfaktoran, maka kita keluarkan yang sama. Ini sama-sama punya X kurang 1 pangkat 2 ya. Walaupun si pangkat 3 artinya dia punya pangkat 2. Oke, berarti kita keluarkan X kurang 1 pangkat 2. Ini sama-sama mempunyai X kurang 3 pangkat 4. Ini pangkat 3, berarti sama-sama punya pangkat 3 ya. Oke, kita keluarkan pangkat 3. Oke, kurung buka. Tadi X kurang 1 pangkat 2 kan sudah dikeluarkan. Berarti sisa 3. Sama ini X kurang 3 kan keluarkannya pangkat 3. Ini pangkat 4, sisa sebiji. Oke, sisa sebiji. Ditambah. Ini tadi kan X kurang 1 pangkat
2 yang dikeluarkan kan, ini pangkat 3, berarti sisa sebiji ya. 4-nya juga masih sisa, dan X kurang 3 pangkat 3-nya sudah kita keluarkan, jadi habis ya. Begini ya. Maka kalau kita sederhanakan, maka ini adalah 3X, ini adalah 4X kalau dijumlahkan 7X. Ini negatif 9, ini negatif 4, dijumlahkan negatif 13, begitu ya. Nah, jadi kita peroleh turunannya ya. Oke. Lalu sekarang stasioner. Oke, ini selesai. Stasioner berarti apa? Turunan sama dengan 0 ya. Oke, turunannya kan adalah X dikurangi 1 pangkat 2, lalu ini X dikurangi 3 pangkat 3, lalu di sini adalah 7X dikurang 13, sama dengan 0 ya. Oke, maka dari sini kita peroleh X sama dengan satunya itu 2 biji ya, karena dia pangkat 2. Sedangkan dari sini kita peroleh X sama dengan 3-nya itu ada 3 biji ya, karena dia pangkat 3. Lalu ini adalah kita peroleh apa? 7X sama dengan 13, berarti X-nya adalah 13/7. Jadi dengan kata lain kita mendapatkan 3 buah absis ya, X sama dengan 1, X sama 3, sama 13/7 ya. 13/7 kan 1 koma ya, belum sampai 2, tapi melebihi 1 ya. Berarti nanti dia di antara 1 dan 3. Oke, maka kita gambar garis bilangan. Oke, kalau kita urutkan maka 1 duluan, baru 13/7, karena hampir 2 ya. Lalu kemudian di sini 3 gitu ya. Oke. Oleh karena di sini X-nya ini positif di pangkat 2 positif ya. Lalu ini X-nya juga positif di pangkat 3 positif. Lalu sini X-nya positif. Jadi semua positif dikalikan positifnya, positif kali positif kali positif, hasilnya positif. Maka paling kanan ini adalah positif gitu ya. Lalu kita akan selang-seling kalau dia kembar ganjil gitu ya. Oke, 3 ini ada 3 biji. 3 biji berarti kembar ganjil, maka dia berubah. 13/7 ini sebiji doang. Oke, karena sebiji maka dia berubah. Oke. Lalu angka 1 ini ada 2 biji. Jadi banyaknya bijinya itu genap ya, ada 2 biji. Genap ya. Maka dia tidak berubah, maka di sini tetap plus bukan min. Plus. Begitu ya. Oke, ini cara cepatnya. Maka kalau kita perhatikan di sini ini kan plus ya. Berarti ini jelas adalah apa ini? Kalau plus belok positif. Kalau plus min naik turun berarti adalah balik maksimum. Kalau ini min plus berarti turun naik, berarti balik apa? Balik minimum. Jadi absisnya itu X sama dengan 1, itu jenisnya adalah apa? Belok positif. Oke, jenis stasionernya ya. Kalau X sama dengan, ditanya absis kan berarti X-nya ya. Oke, 13/7 ini adalah balik maksimum. Sedangkan X sama dengan 3 ini adalah balik minimum. Nah, begitu ya. Oke. Saya pikir sampai di sini saja materi kita. Sekian. Terima kasih.